Halo semuanya, nama saya Jansen dari kelas 10A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dan lembaga keuangan. Materi yang akan saya paparkan pada video kali ini ada 5, yaitu sistem pembayaran, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, pasar modal, dan OJK. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter, di mana barter ada pertukaran barang antara dua pihak hingga dua pihak tersebut merasa teruntungkan. Tetapi semakin berjalannya zaman, sistem barter ini dianggap kurang cocok, maka ditukarlah dengan sistem uang. Uang ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar yang sah, yang kedua sebagai alat satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya ada pembayaran uang non tunai. Semakin berjalannya zaman, ada cara yang lebih efektif untuk menyimpan uang. Beberapa contohnya adalah seperti menyimpannya pada bank ataupun ke dalam dompet online. Ada 3 jenis pembayaran non tunai. Yang pertama ada media pembayaran berbasis kertas, contohnya seperti cek. Yang kedua ada media pembayaran elektron, contohnya seperti SMS banking dan mobile banking. Yang ketiga ada media pembayaran berbasis kartu, contohnya ada seperti menggunakan kartu kredit ataupun kartu debit untuk membayar. Selanjutnya ada lembaga keuangan bank. Bank dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini ialah bank yang dimiliki oleh pemerintah, contohnya seperti Bank Indonesia. Bank sentral ini memiliki 5 tugas, yaitu mencetak dan mengedarkan uang serta memperhatikan jumlahnya, mengatur kredit dan pembiayaan, mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan, merumuskan kebijakan moneter, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ada 3 wewenang dari bank sentral, yaitu mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar sesuai ketentuan perundang-undangan, melakukan pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung, dan memberi dan mencabut izin lembaga atau usaha tertentu dari bank. Lalu ada 4 peran dari bank sentral ini, yaitu menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat melalui mekanisme pengawasan dan regulasi, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk mencegah gagal bayar, menjaga stabilitas moneter melalui suku bunga dalam perusi pasar terbuka, dan mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. Lalu ada bank umum. Bank umum ini adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan perekonomian secara konvensional maupun secara syariah. Contoh bank umum ini ada seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank CIMB Niaga. Dari bank umum ini memiliki 5 tugas, yaitu menyalurkan dana lending atau disebut juga dengan kredit ataupun pinjaman, menerbitkan surat pengaturan utang, menempatkan, menjual atau memindahkan dana kepada bank lain, menyediakan tempat untuk menyimpan atau menitip barang dan surat berharga berdasarkan suatu kontrak, menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk funding giro, deposito, tabungan, dan lain-lain. Dari bank umum ini memiliki 3 wewenang, yaitu dapat menciptakan uang giral, melakukan persaingan antar bank, dan melayani baik perusahaan maupun pribadi secara umum. Dan memiliki 2 peran, yaitu bank memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan transaksi berbagai produk bank seperti giro, tabungan, deposito, saham yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Dan bank berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari unit surplus atau lender kepada unit defisit atau borrower. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang berlandaskan prinsip syariah. Tugas bank syariah ini ada 3, yaitu penghimpunan dana berdasarkan akad wadiah, memberikan pinjaman keuangan tanpa ada bunga, dan melakukan promosi yang halal. Dan bank syariah ini memiliki 2 wewenang. Yang pertama ada menghimpun dana simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, bank syariah ini memiliki 2 peran. Yang pertama memfasilitasi permodalan
kepada pelaku yang bergerak di industri produk halal dan memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung dan mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada. Contohnya ada seperti PT Asuransi. Tertanggung berarti nasabah yang memberikan iuran kepada penanggung untuk mendapatkan sebuah bentuk ganti rugi. Selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang menawarkan jasa peminjaman yang berbentuk uang kepada masyarakat dengan jaminan benda sebagai peminjaman uang. Fungsi dari pegadaian ini menyalurkan kredit atas dasar sistem gadai untuk membina perekonomian masyarakat menengah ke bawah dan mencegah masyarakat menerima pinjaman uang tidak wajar dari pegadaian gelap. Yang terakhir ada dana pensiun. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun ini ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Fungsi dana pensiun ini sebagai karyawan ada 2. Yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan, bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan. Dan juga jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut dapat diwariskan kepada keluarga yang masih hidup. Batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimal 60 tahun. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal memiliki produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, right issue, warrant, dan reksadana. Nah, pasar modal ini sering juga disebut sebagai bursa efek, yaitu pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana yang jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Yang terakhir ada OJK. OJK atau kepanjangannya yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk berdasarkan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. Nah, tugas dari OJK ini ada 3. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa di sektor pasar modal, dan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Wewenang dari OJK ini ada 4, yaitu menjalankan pengawasan terhadap konsumen di sektor perbankan, IKNB, maupun pasar modal, memberikan maupun mencabut status terdaftar atau izin usaha, persetujuan pengesahan serta pembubaran lembaga keuangan, menentukan sanksi alternatif atau administratif pada jasa keuangan yang diketahui melanggar, dan memberikan layanan pengaduan kepada konsumen. Pelayanan terhadap konsumen dari OJK ini ada 4. Yang pertama, memberikan informasi dari edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dan yang terakhir, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih.